Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I. Berjalan di tepi jurang, satu kesalahan bisa dibayar dengan kematian. Begitupun timnas Indonesia di round 4. Sedikit kesalahan saja saat menghadapi dua laga menuju Piala Dunia bisa dihukum dengan keluar dari babak kualifikasi. Timnas Indonesia hanya tinggal 2 langkah lagi menghadapi Irak dan Saudi. Bermain di Timur Tengah bukan sesuatu yang mudah. Cuaca kering, angin yang panas, dan kelembaban yang tidak stabil menjadi rintangan bagi sebagian punggawa Garuda yang rata-rata bermain di Eropa. Saat ini setidaknya ada 16 pemain timnas yang bermain di luar Asia, 1 di Liga Amerika, dan 15 lainnya di Eropa. Tapi jangan lupa, sejarah mencatat bahwa di pertemuan pertama kita pernah berhasil melewati semua itu dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, demi memperbesar peluang lolos, tim pelatih kini memilih untuk benar-benar fokus pada urusan teknis. Seperti mempercepat proses striker baru yang katanya kini ditargetkan bisa bermain pada matchday September. Juga tak lupa memantau dengan serius kondisi oleh Romani, Ragnar Oratmangun, hingga Tom Hea yang sepertinya bakal molor lagi prosesnya untuk mendapatkan klub baru. Bocoran A1 menyebut El Profesor mulai mendapatkan hasil dari jerih payah mencari klub baru. Lantas kemanakah beliau akan berlabuh dan bagaimana kondisi Ole serta para pemain lain? Let's go kita bahas satu persatu. Meski sekarang dinamika di luar lapangan terasa begitu ramai, kadang sampai memecah belah di sana-sini, ada satu hal yang harus kita ingat, timnas Indonesia belum memastikan apa-apa. Ya, kita belum menang, tapi kita juga belum kalah. Justru di titik ini tugas kita sebagai supporter bukan saling serang atau kubu-kubuan, melainkan berdiri bersama, bersuara lantang, dan memberi dukungan penuh. Selain itu, tim pelatih juga memantau kondisi Ragnar Oratmangun dan Tom Hea. Nah, khusus Hea, situasinya agak unik. Sampai naskah ini ditulis, dia masih belum punya klub baru. Padahal semua orang tahu, dengan kondisi normal saja, Hea biasanya cuma bisa bertahan 60 menit di lapangan. Apalagi kalau match fitnessnya anjlok, ini sudah bukan sekedar PR, tapi potensi resiko besar. Soaring wild and feeling free in the night and in the day. Untungnya, ada kabar A1 yang cukup bikin semangat. Dari pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa, muncul rumor bahwa Tom Hea sedang diminati klub asal tanah Jerman. Ia bisa berada di satu negara bersama Kevin Dix, hanya saja beda kasta, karena klub yang meminati Hea tersebut adalah Schalke 04. Ya, Schalke, klub yang bersejarah Jerman yang sempat menjadi semifinalis Liga Champions 2010-2011, pernah juara Piala UEFA dan 6 kali jadi runner-up Bundesliga. Saat ini mereka memang bermain di Bundesliga tuh, tapi jangan salah, secara tradisi dan basis supporter, Schalke tetaplah raksasa tidur. Menurut Bung Harpa, Schalke butuh tambahan di posisi gelandang bertahan dan playmaker. Peran ini pas sekali dengan gaya bermain Hea yang punya visi, distribusi bola rapi, dan cukup disiplin menjaga area tengah. Belum ada konfirmasi resmi, tapi rumor ini sudah cukup bikin supporter di Knepen penasaran. Banyak yang merasa Hea adalah pilihan tepat untuk lini tengah mereka. Supporter Schalke merasa kualitas dan karakter Tom Hea akan menjadi puzzle yang sempurna untuk mengisi posisi lini tengah mereka. Jika ingin di Belanda, bursa transfer Eredivisie juga masih buka sampai 1 September 2025. Artinya, waktu untuk negosiasi masih ada. Tapi kalau benar terwujud di Jerman, ini bisa jadi lompatan karir besar buat Hea. Bayangkan, dari Almere City yang degradasi, melompat ke klub dengan sejarah Eropa seperti Schalke. From the ashes we all rise. Garuda will touch the skies. Di sisi lain, kabar soal Ivar Jenner belum menggembirakan. Meski sudah masuk skuad utama FC Utrecht,
Ia belum ada di daftar DSP beberapa pertandingan kompetitif karena cedera. Situasi ini bikin lini tengah Indonesia perlu alternatif lain, dan Hey yang fit tentu akan jadi aset penting. Sementara itu, Ole Romeni masih berjuang memulihkan diri. Bagi Ole, momen ini sangat pribadi. Dia pernah bilang bahwa mimpi ratusan juta orang Indonesia kini ada di depan mata, dan dia ingin jadi bagian dari perjalanan itu. Sebagai pemain timnas Indonesia, mimpi itu kini sangat dekat menjadi kenyataan. Negara ini punya begitu banyak potensi, dan aku ingin benar-benar berkontribusi, kata Ole Romeni dikutip dari Football Zone. Sayangnya, pelatih Oxford United Gary Rowett memastikan Ole butuh waktu minimal 2 bulan lagi. Itu artinya, di Agustus dan September kita tidak akan melihat Ole di lapangan. Bahkan Rowett mengaku harus memutar otak menyusun starting 11 melawan Portsmouth di pekan pertama Championship karena minimnya opsi penyerang. Dengan absennya Ole, September nanti Kluivert dan staf pelatih harus melihat lebih luas. Mereka menyiapkan opsi striker baru, termasuk dari proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kode bahwa ada pemain naturalisasi baru yang kemungkinan bisa debut di FIFA Matchday September. Ketika ditanya soal kemungkinan pemain naturalisasi itu bermain pada FIFA Matchday September 2025, Erick menjelaskan bakal mulai melaporkan soal naturalisasi teranyar pada pekan depan. Tergantung proses nanti di pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Presiden. Mungkin minggu depan saya akan laporkan alternatif namanya, karena memang harus didukung oleh pemerintah dan DPR, terang Erick Thohir dilansir dari CNN Indonesia. Ya, nama-namanya belum dibuka, tapi ia bilang akan melapor ke Presiden pekan depan. Dari bocoran yang beredar, 3 nama terkuat adalah Lauren Ulrich, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. 2 di antaranya disebut siap menyusul Mauro Zylstra yang sudah duluan rampung prosesnya. Kalau mereka bisa bermain di September, artinya Kluivert punya kesempatan menguji formasi dan chemistry sebelum laga resmi di round 4. Ini krusial, mengingat September adalah momen terakhir eksperimen sebelum masuk 2 laga hidup mati. Nah, disinilah menariknya. Mauro dan calon striker baru disebut akan mendapatkan wejangan langsung dari Ole Romeni. Ole pernah membagikan rahasianya menghadapi tekanan di timnas, justru menjadikan tekanan sebagai motivasi. Hasilnya, dalam 4 pertandingan, dia mencetak 3 gol. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya. Jadi saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri. Jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, kata Ole Romeni dilansir dari Kita Garuda. Pesan seperti ini penting karena striker baru, siapapun dia, pasti akan menghadapi ekspektasi tinggi dari publik. Pada intinya, semua dinamika ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang timnas Indonesia menuju mimpi yang lebih besar. Kita melihat bagaimana satu persatu pemain berjuang. Ada yang menunggu klub baru seperti Tong Hye, ada yang memulihkan diri seperti Ole Romeni, dan ada pula yang bersiap datang sebagai kekuatan baru lewat proses naturalisasi. Round 4 bukan sekedar soal teknik dan taktik, tapi juga soal mental, adaptasi, dan kesiapan menghadapi tekanan. Karena bermain di Timur Tengah berarti bertarung bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga cuaca, atmosfer stadion, hingga sorotan jutaan mata. Ingat, kita belum menang, tapi kita juga belum kalah. Justru di titik inilah peran supporter menjadi penentu, mendukung penuh, mengangkat moral, dan menjaga persatuan. Sebab di 2 laga terakhir inilah semua akan ditentukan. Dan siapa tahu, wejangan Ole untuk striker baru nanti bisa jadi kunci lahirnya gol-gol penentu yang membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Perjalanan belum usai, tapi aroma sejarah sudah mulai terasa di ujung jalan.